Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah. Malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawiyah, hadis ke-34 tentang nahi mungkar, yakni hadis yang berbunyi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman. Kita sudah berbicara panjang lebar pada pertemuan sebelumnya tentang definisi nahi mungkar, batasannya bagaimana, objeknya seperti apa, lalu status hukumnya bagaimana. Malam hari ini fokus kajian kita adalah membahas tentang pendorong atau motivasi dari nahi mungkar. Jamaah sekalian rahimakumullah, motivasi atau pendorong seseorang melakukan sesuatu itu adalah hal yang paling berharga di sisi Allah. Mengapa? Karena yang membedakan antara hamba beriman dengan tidak beriman pada saat melakukan perbuatan baik itu adalah motivasinya atau pendorongnya. Orang Muslim bisa memberi makan orang kelaparan. Orang Nasrani juga bisa memberi makan orang kelaparan. Orang Yahudi bisa memberi makan orang kelaparan. Bahkan orang ateis sekalipun bisa memberi makan orang yang kelaparan. Tapi di sisi Allah berbeda nilainya. Seorang Muslim yang memberi makan orang kelaparan karena Allah tahu, karena dia tahu bahwa Allah memerintahkan perbuatan tersebut, maka perbuatannya tersebut dihitung sebagai amal soleh. Sementara orang yang tidak beriman ketika memberi makan orang miskin, dia berharap balasan di masa yang akan datang, dia berharap namanya menjadi harum, dia berharap terpuji di tengah masyarakat, maka amal semacam ini tidak diterima oleh Allah. Karena itulah kita tahu dalam sejarah itu ada sejumlah orang yang dipandang baik, tanda kutip ya, tetapi masuk neraka. Orang dipandang baik tetapi masuk neraka. Misalnya siapa? Misalnya ada orang Arab jahiliyah namanya Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an ini terhitung kakeknya Ummul Mukminin Aisyah. Jadi masih leluhurnya Abu Bakar. Ini di masa jahiliyah terkenal baik orangnya. Baiknya itu bagaimana? Suka memberi makan orang kelaparan, bahkan membangun piring raksasa. Dalam riwayat itu dikatakan bahkan membangun piring raksasa yang orang itu untuk mengakses makanan di dalamnya perlu tangga, saking besarnya piring raksasa tersebut. Ada juga hadis yang bilang bahwa Rasulullah di masa jahiliyah itu pernah berteduh di bayang-bayang piring raksasa tersebut. Jadi siang hari nyari tempat berteduhnya di bayang-bayang piring raksasa itu, saking besarnya piring raksasa. Jadi orang ini terkenal baik di masa jahiliyah. Aisyah penasaran, wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an
di masa jahiliyah itu suka memberi makan orang miskin, wa yasilur rahim, dan juga menyambung silaturahmi, apakah itu bermanfaat di akhirat nanti? Jawaban Nabi singkat tapi sungguh pedih. La yanfa'uhu, tidak memberi manfaat. Karena itu kalau ketemu orang berbuat baik, jangan lekas kagum. Kenapa? Karena orang berbuat baik itu motivasinya macam-macam. Calon pejabat pun kalau hendak pemilu ya pasti juga berbuat baik. Tapi motivasinya apa? Biar dipilih, ya kan? Tiba-tiba religius, tiba-tiba solehah, tiba-tiba istrinya pakai kerudung, tiba-tiba umroh, ya kan? Itu politisi. Motifnya apa? Biar dipilih. Kalau sudah terpilih, beda lagi sudah. Kelihatan hasilnya lagi. Ya sholat jamaah juga kadang. Ya sholat di video juga sholatnya disebarkan gitu ya. Nah itu kalau politisi. Jangan lekas kagum dengan perbuatan baik. Kenapa? Karena ternyata ajaran Rasulullah itu tidak cukup semata-mata berbuat baik. Yang sangat menentukan justru adalah motivasinya. Motivasi sangat menentukan. Karena itulah orang sebaik Ibnu Jud'an gak ada manfaatnya itu. Walaupun harum namanya di masyarakat. Walaupun dia tercatat dalam sejarah sebagai orang baik, manusia yang mencatat, tapi di sisi Allah belum tentu diterima. Termasuk yang buat kita sedih juga, paman Nabi sendiri, Abu Thalib. Masya Allah, Abu Thalib itu contoh kisah manusia yang sangat baik pada Rasulullah, tapi tragis nasibnya. Gimana gak dikatakan baik? Rasulullah jauh usia 8 tahun itu yang ngasuh Abu Thalib. Namanya ngasuh, ngasih makan pasti 3 kali sehari sampai besar. Yang mendidik Rasulullah dagang ke Syam itu adalah Abu Thalib. Pendidikan langsung praktek gitu. Seperti jasanya para orang tua hari ini yang menyekolahkan anak, itu kan sebenarnya intinya ngasih skill anak supaya dia kompatibel dengan dunia kerja. Itu intinya. Abu Thalib punya jasa itu juga. Dihubungkan dengan pemilik ternak di Mekah supaya beliau bisa menggembala kambing. Makanya Nabi pernah mengatakan, aku dulu pernah menggembala kambing, dan setiap Nabi mesti pernah menggembala kambing. Dilatih ngurus rakyat dulu, ngurus umat. Jasanya Abu Thalib juga itu. Saat Khadijah melamar Rasulullah, maka Abu Thalib lah yang menjadi jubirnya keluarga Nabi, yang mewakili keluarga Nabi untuk pidato memberi sambutan Abu Thalib. Yang bahkan membantu maharnya Rasulullah itu juga Abu Thalib, karena Rasulullah nggak punya harta, beliau hidup dalam keadaan miskin. Makanya di Quran dikatakan wa wajadaka ailan fa'aghna, Tuhanmu mendapati engkau hai Muhammad sebelumnya miskin terus dibuat kaya. Dengan apa dibuat kaya itu? Kata para ulama, yakni saat dinikahkan dengan Khadijah. Artinya sebelum menikah dengan Khadijah miskin Rasulullah, ailan. Setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, jasanya Abu Thalib juga sangat besar. Kenapa? Karena Abu Thalib lah yang membela Nabi dari serangan orang-orang Quraisy. Ketika ada opini buruk terkait dengan Nabi, Abu Thalib yang menetralisir. Ada upaya untuk menghantam pribadi Nabi, Abu Thalib yang berusaha untuk menjelaskan. Sampai meninggal dunianya pun Abu Thalib tidak pernah memusuhi Rasulullah. Tapi yang menakutkan itu adalah hadisnya. Hadis sahih riwayat Muslim itu. Ketika Rasulullah memberitahu nasibnya Abu Thalib, kata Nabi, sesungguhnya siksaan yang paling ringan yang diterima oleh penduduk neraka adalah siksaannya Abu Thalib. Dia nanti oleh Allah akan diberi sandal yang terbuat dari api neraka. Wah, itu ngeri kan ya? Abu Thalib itu disiksa ternyata. Bahkan ada hadis lain yang mengatakan sebenarnya Abu Thalib itu mestinya diletakkan di ad-darkil asfal minan nar, keraknya neraka yang paling dalam. Siksaannya mestinya begitu. Tetapi karena doa Rasulullah, akibat jasanya selama ini membela dan ngurus Rasulullah,
akhirnya diterima syafaatnya Rasulullah, diringankan siksanya, hanya disiksa dengan siksaan paling ringan, yakni hanya diberi sandal saja. Sandal tapi yang terbuat dari api neraka, dan api neraka itu nggak ada yang bisa nandingi panasnya. Ada satu hadis dalam kitab Muwatta Imam Malik, diceritakan di sana Allah menyalakan api selama 1000 tahun. Api neraka itu dinyalakan selama 1000 tahun, maka warnanya menjadi merah. Kemudian dinyalakan lagi selama 1000 tahun, maka api neraka berubah warnanya menjadi putih. Setelah itu Allah menyalakan lagi selama 1000 tahun, lalu api neraka itu berubah menjadi hitam legam bagaikan malam yang gelap gulita. Jadi api neraka itu bukan merah, tetapi hitam. Jangan salah membayangkan api neraka. Gelap di sana itu gelap. Bukan warna api dunia itu kan warnanya kuning yang kalau dinyalakan bisa berfungsi sebagai penerangan, toh. Karena warnanya kuning. Kuning-kuning jingga begitu. Api neraka itu gelap, tidak menerangi, enggak. Saking panasnya sampai hitam legam. Andaikan satu jarum dari api neraka ini, kata Nabi, diletakkan di atas gunung dunia, pasti hancur lebur itu dunia, gunung itu. Saking panasnya. Dari api semacam inilah lalu kemudian diciptakan sandal, disuruh pakai Abu Thalib. Gimana itu jadinya? Mendidih otaknya itu. Hadisnya bunyinya yaghli minhuma dimaghuhu. Otaknya itu mendidih. Gimana nggak mendidih ya? Panasnya kayak begitu ya. Luar biasa itu. Dan di neraka itu nggak ada kematian. Orang itu seberat apapun siksanya nggak akan sampai membunuh. Setiap rusak kulitnya, otaknya diganti lagi dengan yang baru dan terus mendidih kayak gitu. Gimana rasanya kira-kira? Coba tragis nggak nih kira-kira? Sebaik itu loh, Abu Thalib itu kan jasanya banyak puluhan tahun itu. Saya membayangkan, andai kan Abu Thalib ini motivasinya benar saat berbuat baik itu, amalnya kira-kira seperti Abu Bakar kira-kira. Abu Bakar itu jasanya banyak juga kepada Nabi. Cuma dasarnya adalah iman, sehingga benar motivasinya. Pendorongnya saat beramal itu benar. Nah, Abu Thalib ini salah. Buktinya salah apa? Pada saat Rasulullah itu husnudzon, Abu Thalib sebenarnya beriman dalam hati. Rasulullah itu kan menjelang wafat disuruh syahadat pamannya itu. Wahai pamanku, ucapkan syahadat supaya aku bisa membelamu nanti di akhirat. Artinya Rasulullah itu husnudzon, pamanku ini mungkin gak mau terang-terangan untuk menyatakan Islam supaya masih bisa tetap membela saya. Tapi hatinya aslinya adalah beriman kepada saya, itu husnudzonnya Nabi. Sehingga disuruh untuk syahadat supaya apa? Bisa menjadi hujah. Ya Allah, sesungguhnya paman saya itu beriman pada saya. Selama ini tidak mengumumkan keislamannya, itu untuk membela saya. Maunya begitu. Apa yang terjadi? Ternyata Abu Thalib bilang, saya tetap dalam agama nenek moyang. Artinya tidak pernah beriman kepada Nabi. Enggak. Berarti motivasi membela Nabi bukan karena percaya beliau adalah utusan Allah, tapi semata-mata kasih sayang seorang paman kepada anaknya. Pembelaan keluarga ini loh, yang disebut dengan istilah agama dengan sebutan asobiyah. Asobiyah itu pokoknya keluarga tak bela. Keluarga saya itu salah bener, pokoknya keluarga saya. Itu namanya asobiyah. Dan itu adalah seburuk-buruk motivasi. Karena Islam memerintahkan adil. Adil itu adalah yang dibela yang benar, walaupun keluarga sendiri kalau salah harus dihukum. Nah, kata Nabi, andaikan Fatimah mencuri, ku potong tangannya. Nah, itu adil. Kalau asobiyah, nggak peduli, pokoknya keluarga saya harus dibela. Dulu itu orang Raja begitu sifatnya. Ada pembelaan klan, pembelaan keluarga namanya. Itu termasuk motivasi yang buruk dalam berbuat baik. Artinya berarti motivasinya bukan karena menyembah Allah, bukan karena ingin mencari ridhonya Allah, semata-mata hanya pembelaan terhadap keluarga. Ternyata salah motivasi kayak begitu itu ya. Salah, tidak boleh. Nah di Islam itu banyak sekali syariat yang menunjukkan bahwa Allah itu perhatiannya luar biasa terhadap motivasi sebuah perbuatan.
Bapak Ibu mungkin pernah mendengar hadis Nabi yang bilang Allah tidak pernah melihat jasad kalian, tidak pernah melihat rupa kalian. Nggak dihitung kurus atau gemuk, nggak dihitung berewokan apa tidak, nggak dihitung jenggotan apa tidak, nggak dihitung apakah pakai jubah atau pakai baju hem, nggak dihitung itu. Penampilan fisik dan rupa tidak dihitung, pesek mancung, hitam putih, nggak dihitung oleh Allah. Yang dilihat apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Artinya bukan hanya perbuatan baik yang dilihat oleh Allah, tetapi juga motivasinya. Hatinya tadi apa saat berbuat baik itu, motivasinya karena apa? Ya. Bukti lagi yang menunjukkan bahwa Allah itu sangat memberi perhatian tentang motivasi dan pendorong itu adalah ada peringatan dari Nabi tentang sebuah syirik yang halus yang disebut dengan syirik asghar, yakni perbuatan yang disebut dengan riya. Riya itu apa? Riya itu adalah orang beribadah karena Allah, tujuannya itu bukan semata-mata mencari ridhonya Allah, tapi juga butuh pujian manusia, berharap pujian manusia. Itu namanya riya. Kecampuran sudah. Jadi bayangkan ya, hanya mencampur aja salah, apalagi yang murni selain Allah. Itu kan lebih berat itu ya. Kalau orang misalnya berbuat baik semata-mata ingin menyenangkan selain Allah, maka itu maknanya berarti menyembah selain Allah, murni menyembah selain Allah. Tetapi kalau seseorang berbuat baik itu ada keinginan supaya Allah ridho, tapi juga ada keinginan supaya dipuji manusia, itu namanya riya. Contoh misalnya, ada sebuah keluarga di Cina ateis, tidak pernah percaya pada Tuhan. Lalu kemudian sang ayah bekerja keras, berkorban demi anak supaya bisa sekolah tinggi. Motivasinya apa? Biar anak saya tahu betapa kerasnya perjuangan orang tua dalam menyekolahkan dan mendidik mereka, biar dikenang. Nah, ini motivasinya murni karena selain Allah, berarti apresiasi anak yang diharapkan itu. Nah, ya kayak gini tuh lebih buruk daripada riya. Kalau riya itu masih ada harapan dipuji oleh Allah, tapi ada juga harapan dipuji oleh manusia. Ya. Haji untuk apa haji? Ya biar mendapatkan pahala haji, supaya diampuni dosanya oleh Allah, supaya menjadi orang soleh. Tapi di hati juga ada harapan biar dipanggil abah. Nah ini riya. Riya itu kayak begitu, dicampur antara keinginan membuat Allah ridho dengan apresiasi dari manusia. Itu sama Nabi sudah disebut syirik. Syirik itu kan menyekutukan, menduakan Allah maksudnya. Tapi syirik kecil, orang yang melakukannya tidak disebut kafir, tapi disebut melakukan kabair alias dosa besar. Ini bayangkan ya, betapa tidak mudahnya dan betapa sangat menantang betul, sangat benar-benar luar biasa perjuangan orang itu untuk menata niat. Ya. Jadi ini ingin saya tunjukkan betapa perhatian Allah terhadap motivasi itu luar biasa besar. Karena itulah sebagian ulama itu mengatakan, jangan dikira Abu Bakar itu mencapai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah itu karena banyaknya sholat dan banyaknya puasa. Bukan. Abu Bakar mencapai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah itu karena dalam hatinya ini. Nah, artinya kita bisa husnudzon, Abu Bakar adalah orang yang paling kuat, paling mampu menjaga hatinya supaya ikhlas murni karena Allah saat berbuat amal, tidak dicampuri oleh motivasi apapun. Ya. Panjenengan mungkin pernah dengar kisah seorang ulama yang beliau itu diceritakan banyak sekali amalnya, ngajari umat, kemudian sholat, puasa, haji dan lain sebagainya, kemudian wafat. Lalu kemudian saat diimpikan oleh sahabatnya, bagaimana Allah bersikap terhadapmu?
Kemudian ulama tersebut menjawab, Allah telah mengampuni saya. Ditanya lagi, dengan amal apa? Jawabannya adalah bukan dengan sholat, bukan dengan zakat, tetapi karena aku telah menyelamatkan seekor lalat yang jatuh ke dalam, atau seekor hewan yang jatuh ke dalam air, sehingga dia tidak tenggelam, kemudian dia hidup. Saya agak lupa, bukan lalat atau yang lain gitu ya. Kenapa kok ada kisah semacam ini? Ini untuk menunjukkan betapa mengontrol motivasi itu bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena orang sholat sekalipun, untuk laki-laki, untuk menjaga kemurnian niat itu juga perjuangan tersendiri. Kok bisa itu? Iya, godaannya kalau mau jalan ke masjid misalnya, satu, murni ingin mendatangi rumah Allah untuk menyembah Allah, ataukah dicampur dengan niat jalan kaki biar sehat. Ada nggak motivasi kayak begitu? Ini disebut oleh Imam Al-Ghazali ya, contoh niat yang tidak murni karena Allah. Ya, tidak mudah, bener, tidak mudah itu ya, tidak mudah. Orang berpuasa misalnya, benar nggak niatnya murni ingin mendapatkan ampunan dari Allah, ataukah kecampur pengen langsing? Ibu-ibu ini biasanya ya, pengen langsing. Atau karena sekarang sudah ditemukan medis sangat bagus, puasa semangat, niatnya sambil detoksifikasi misalnya. Ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai contoh-contoh niat yang sudah tidak murni karena Allah. Kalau pengen tahu bagaimana ibadah yang murni itu, bayangkan ibadah di langit lah. Malaikat di langit itu apa motifnya saat sujud kepada Allah selama ribuan tahun itu? Pengen dapat istri kah? Tidak. Pengen kaya kah? Tidak. Pengen sehat kah? Tidak. Pengen dapat balasan apakah yang mereka nikmati? Tidak ada. Itulah yang ibadah yang murni, semurni-murninya. Itu kira-kira ibadah yang ada di langit sana itu. Dan itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Perjuangannya sangat berat. Ya. Makanya kisah ulama tadi itu, kenapa kok tidak disebut amal sholatnya? Kenapa tidak disebut amal ceramahnya misalnya? Karena ceramah pun godaannya banyak. Pengikut banyak, bangga misalnya, hilang itu amalnya sudah. Biar disebut syekh, biar disebut sebagai ulama besar, biar populer, hilang itu amalnya. Makanya nggak disebut itu. Tapi amal menyelamatkan hewan, yang tahu cuma dia. Andaikan misalnya yang diselamatkan adalah seekor cicak yang tenggelam misalnya, kira-kira apakah beliau itu berharap dipuji oleh si cicak? Tidak. Ya, apakah berharap viral? Tidak. Bersih, akhirnya murni karena Allah. Karena amal itulah maka Allah mengampuni. Nah, disinilah kita sekarang ketemu lagi dengan hadis yang terkenal juga, seorang pelacur yang diampuni dosanya oleh Allah karena memberi minum seekor anjing. Itu kan terkenal banget ya. Kalau orang tidak mengerti penjelasan ulama, nanti membaca hadis ini langsung difahami, oh berarti boleh berzina sambil ngasih minum anjing. Nah itu tersesat itu kalau seperti itu kesimpulannya. Penjelasan para ulama, ini contoh keikhlasan. Artinya keikhlasan apa? Berarti murni niatnya si pelacur ini, tidak ada sedikit pun niat yang untuk selain Allah. Saat dia ngasih minum anjing itu tidak ada harapan anjing ini akan memujinya, tidak ada. Tidak ada harapan diapresiasi anjing. Tidak ada harapan supaya dia dibicarakan oleh anjing-anjing. Setelah anjing ini ketemu sama temannya terus dibicarakan, tidak ada harapan dibicarakan oleh anjing-anjing. Tidak berharap populer di kalangan anjing-anjing. Tidak ada harapan harum namanya di kalangan anjing-anjing. Di tempat itu sudah nggak ada wartawan yang akan memberitakan kisah minum anjing itu untuk disampaikan ke masyarakat. Jadi murni saat dia ngasih minum anjing itu adalah disertai perasaan nelongso, perasaan sedih karena merasa dosanya banyak, kemudian merasa pengen menabung amal untuk Allah. Hari ini aku bisa beramal soleh, kapan lagi kalau bukan hari ini? Ngasih minum kayak begitu, itulah yang buat Allah sangat ridho. Sehingga si wanita itu kemudian diberi taufik untuk bertobat,
kemudian menjadi wanita solehah masuk surga. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya soal motivasi ini ya. Nah, ini ingin saya tekankan dengan banyak contoh supaya tahu bahwa pembahasan yang kita sampaikan ini nanti itu bukan pembahasan kecil, itu pembahasan sangat besar. Ya. Motivasi dalam agama itu adalah posisi kunci. Percuma orang itu melakukan banyak amal kebaikan kalau niatnya rusak semuanya, hilang di akhirat itu. Barangkali panjenengan semua pernah mendengar hadis Nabi yang menceritakan ada 3 orang yang nanti akan dihisap dulu sebelum yang lainnya. Siapa itu? Orang kaya, orang berilmu, dan orang yang kuat. Si kaya ini ditanya oleh Allah, kamu dulu di dunia ku kasih kekayaan, kau buat apa? Dia menjawab, saya buat untuk beramal soleh. Semua pos amal soleh yang membutuhkan infak harta, semuanya saya berikan ya Allah. Terus dibentak sama Allah, kadzabta, dusta kamu. Tapi kamu dulu memberi supaya disebut dermawan, jawad, ya. Dan kamu sudah mendapatkan gelar tersebut, kamu nggak dapat apa-apa sekarang, diseret, dilempar ke neraka. Ini kan ngeri banget ya. Hadis ini kalau kita renungkan ngeri banget. Berarti ada ya orang-orang yang di dunia itu kelihatannya dia itu muslim, kelihatannya dia itu suka nyumbang, mungkin dia suka memberi, membangun masjid, mungkin dia membangun pesantren, ngasih anak-anak yatim, mungkin nyumbang ini nyumbang sana, tapi nggak ada satupun yang diterima oleh Allah. Kenapa? Salah dimotivasi, salah di pendorongnya. Karena niatnya berharap supaya disebut sebagai dermawan, itu yang ia kejar. Berarti yang ia minta itu bukan balasan Allah, tapi balasan manusia. Nah itu yang sangat tercela. Itu kalau nggak riya, berarti benar-benar lebih buruk dari riya, yakni beramal karena Allah semata-mata. Beramal karena selain Allah semata-mata, itu jauh lebih buruk itu. Orang yang kedua ditanya oleh Allah adalah orang yang berilmu. Allah bertanya, di dunia kamu sudah kukasih ilmu tentang Al-Quran, tentang ini, untuk apa kamu lakukan itu? Kamu beramal untuk apa? Jawabannya, saya beramal, kuajari hambamu supaya engkau ridho. Terus dibentak oleh Allah, kadzabta, dusta kamu melakukannya supaya disebut qari. Qari itu istilah dulu, kalau sama sekarang itu gelar-gelar tokoh agama itu kan banyak ya, nyebutnya mungkin kiai, mungkin syekh. Kan hari ini orang gila disebut kiai itu kan banyak ya. Jadi banyak itu kesusu berharap dipanggil kiai itu banyak banget, padahal gak punya kompetensi misalnya. Banyak sekali berharap dipanggil syekh. Bahkan kumpulan-kumpulan yang mestinya itu membuat orang itu rendah hati dijadikan sebagai kebanggaan itu. Misalnya sebagai mursyid misalnya. Mursyid dari sebuah thariqah apa misalnya, itu kadang jadi kebanggaan itu. Itu terjadi hari ini. Berharap dipanggil ustadz, berharap dipanggil, masya Allah, godaannya banyak itu. Sekarang bayangkan ini, kalau ada hadis kayak gitu, berarti ada orang yang kelihatannya setiap hari mungkin sholat bersama santrinya, mungkin punya santri selama ribuan santri, mungkin dia ceramah sana sini, tetapi gak ada satupun amal yang diterima oleh Allah karena dia berharap disebut qari dan dia sudah mendapatkan ganjarannya tersebut. Lagi-lagi soal niat. Walaupun kita tetap harus husnudzon pada siapapun ya, tapi ini kita poinnya adalah hati-hati betul urusan motivasi. Orang yang ketiga adalah jihad. Orang-orang yang kuat, dikasih kekuatan oleh Allah. Kau di dunia dulu tak kasih kekuatan, kau buat apa? Saya buat jihad di jalan engkau ya Allah supaya engkau ridho. Dibentak oleh Allah, kadzabta, dusta kamu. Kamu dulu berjihad supaya disebut jari pemberani. Oh, ini motivasinya orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu kalau perang antar kabilah begitu, itu dia ketika perang mati-matian itu harapannya namanya harum disebut sebagai pemberani, gagah berani. Dia membantai musuh sekian, terus diabadikan dengan syair-syair. Itu motivasi Arab jahiliyah kayak begitu. Duniawi semuanya. Tidak ada yang benar-benar
tidak ada yang karena Allah itu. Hari ini ujian jihad itu masih terus ada. Ya buktinya sampai sekarang itu namanya negeri konflik antara muslim dengan non-muslim itu di mana-mana selalu jalan terus itu. Dan saat mereka jihad itu, jangan dikira nggak menghadapi godaan-godaan begitu. Makanya luar biasa ya. Saya memandang kadang-kadang Allah itu membantu orang yang berjihad di jalan itu, dibantu dengan cara apa? Dibantu dengan cara dicela kanan kiri. Gitu ya. Jadi ada orang yang berjihad melawan penjajah, seperti orang Palestina hari ini yang berjuang melawan Israel, misalnya ya. Itu ada orang yang ngaku Muslim, tapi juga mencela orang yang sedang berjihad itu. Itu sangat menyakitkan. Tapi orang kalau ikhlas karena Allah nggak peduli itu. Kalau tidak peduli, kalau dia beramal karena Allah, cacian orang semacam itu tidak mempengaruhi amalnya. Itu bagi saya pandang adalah bagian dari bantuan Allah untuk mengikhlaskan amalnya para mujahid itu. Selalu ada itu godaan kayak begitu. Nah, itu ya. Oke, jadi itu contoh-contoh yang menunjukkan betapa pentingnya pendorong atau motivasi, atau kalau bahasa dalilnya adalah niat. Ya, niat itu sangat penting sekali dalam beramal. Nah, karena itulah ada juga namanya istilah ihtisab. Apa itu ihtisab? Ihtisab itu bermakna menghitung-hitung atau berharap yang telah dijanjikan Allah terkait dengan sebuah amal. Ini misalnya ada hadis yang mengatakan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan karena ihtisab, maksudnya adalah karena mengharap pahala dari Allah, mengharap janji-janji Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, itu hubungannya dengan motivasi juga. Ya. Nah, uniknya, menariknya dalam syariat itu, amal soleh itu oleh Allah itu dikasih ihtisab yang banyak sekali. Amal soleh itu dikasih Allah ihtisab banyak sekali. Supaya apa? Supaya orang itu bisa mempraktekkan harapan ini sesuai dengan kondisi masing-masing. Contoh, amal soleh menjenguk orang sakit, itu pendorongnya banyak sekali. Yang pertama misalnya, Rasulullah memerintahkan untuk menjenguk orang sakit. Nah, ada hadis Nabi yang bunyinya wa'udul marid, dan jenguklah orang yang sakit. Ini orang muslim yang mengerti hadis ini, kemudian ketika menjenguk orang lain mengingat-ingat sabda Rasulullah ini, saya menjenguk ini karena Rasulullah memerintahkan, dan ketika Rasulullah memerintahkan saya melaksanakan, berarti saya telah menaati Allah dan Rasulnya. Berarti saya melaksanakan Al-Quran, wa atiullaha wa atiur Rasul. Ketika dia berharap gitu sepanjang jalan, dia mendapatkan pahala dari harapannya ini tadi, sesuai dengan yang ia harapkan. Nah, ini ya. Maka dia tercatat sebagai hamba yang muti', hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Tetapi ternyata pendorong untuk orang menjenguk orang sakit gak hanya itu saja. Ada lagi hadis lain, Nabi bilang begini. Nanti di akhirat Allah itu akan bertanya pada seorang hamba, hai hambaku, aku dulu itu lapar, kenapa kamu tidak memberi saya makan? Lalu sang hamba bertanya, ya Allah, bagaimana mungkin saya memberi makan engkau sementara engkau adalah Rabbul Alamin? Jawaban Allah, sesungguhnya si fulan di dunia dulu lapar. Apakah engkau tidak tahu kalau engkau ngasih makan pada fulan itu, maka engkau akan mendapatiku di sana? Terus Allah bertanya lagi, hai hambaku, aku dulu sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Jawaban hamba ini, wahai Allah, bagaimana mungkin aku menjengukmu sementara engkau adalah Rabbul Alamin? Maka jawaban Allah, sesungguhnya hambaku fulan dulu di dunia sakit, kenapa engkau tidak menjenguknya? Apakah kau tidak tahu kalau kamu menjenguknya, maka kau akan mendapatiku di sana? Nah, jadi Allah menyebut banyak itu ya, amal-amal itu. Ini kalau orang mendengar hadis ini terkesan dalam hatinya, lalu kemudian saat mendatangi orang sakit terbayang semacam itu, lalu kemudian saat ketemu orang sakit
langsung tahu Allah sedang berada di sini. Allah sedang menyaksikan saya berada di sini. Artinya saya akan berusaha ngomong yang baik-baik. Saya akan berusaha minta yang baik-baik. Nah, ini juga disebut dengan ihtisab, yang agak sedikit beda dengan tipenya yang pertama, tapi sama. Dari sisi dorongan itu melakukannya karena Allah. Jadi melakukan amal karena Allah itu bisa rinciannya macam-macam itu. Yang penting semuanya berdasarkan dalil, maka bisa disebut sebagai ihtisab karena Allah. Ya. Dan kadang-kadang ada orang yang lebih mantap menggunakan ihtisab pertama, yakni menaati Allah dan Rasulnya. Ada orang-orang yang karena kondisi hidupnya lebih merasa mantap dengan ihtisab yang kedua tadi, yakni merasakan kehadiran Allah di tempat orang sakit tersebut. Misalnya bagaimana? Misalnya orang yang sakit tersebut adalah kerabatnya yang sangat dicintainya, yang sangat dikhawatirkan meninggal dunia karena sakit tersebut. Itu kan kita berarti sangat butuh minta kepada Allah supaya disembuhkan. Ketika kita mendatanginya dan sadar di situ Allah sedang bersama kita saat ini, menyaksikan perbuatan kita, melihat apa yang hendak kita ucapkan, kita serius berdoa minta kepada Allah supaya disembuhkan orang yang sakit ini. Gitu ya. Itu contoh ihtisab dengan hadis yang menceritakan menjenguk Allah itu tadi. Terus ada lagi hadis yang bilang begini, yang lain tentang menjenguk sakit ini ya, pendorongnya itu. Ada hadis yang mengatakan barang siapa menjenguk orang sakit, maka orang tersebut akan dimintakan ampun oleh 70.000 malaikat semenjak pagi sampai sore, atau semenjak sore sampai pagi. Ya, tergantung datangnya kapan. Kalau jenguknya pagi ya berarti didoakan sampai sore. Kalau jenguknya malam berarti didoakan mulai malam sampai pagi. Hadis ini akan sangat berkesan pada orang yang merasa dosanya banyak, butuh ampunan dari Allah. Merasa baru melakukan dosa misalnya, terus takut kepada Allah. Lalu kemudian ketemu hadis ini, itu lebih terasa itu hadis itu. Sehingga sepanjang jalan ketika datang mendatangi orang sakit, niatnya ya Allah, ampunilah saya, ampunilah saya, ampunilah saya. Ya, kemudian bisa membayangkan berharap malaikat itu ikut mendoakan orang tersebut. Nah, ini ya. Jadi ini maksud pembahasan pendorong atau bawa'is bahasa Arabnya, pendorong, motivasi yang membuat seseorang itu mau melakukan amal soleh. Nah, ternyata para ulama ini terkait amar ma'ruf nahi mungkar di sini itu juga membahas masalah pendorong-pendorong ini. Kenapa? Karena memang ada sejumlah dalil yang membuat kita ada sejumlah dalil yang membuat kita itu menjadi lebih terdorong untuk melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Apa saja itu? Nah, ini kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah berharap pahala. Berharap pahala. Jadi roja'us sawab. Ini adalah motivasi umum ketika orang beramal soleh, termasuk diantaranya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Di Quran itu kan banyak perintah untuk beramal ma'ruf nahi mungkar. Allah itu mencela Bani Israel karena mereka tidak melalaikan tugas dari Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya kalau kita melaksanakan ini, kita bisa berharap saya berarti termasuk hamba Allah yang melaksanakan perintah Allah, tidak seperti Bani Israel. Hadis yang tadi saya bacakan, hadis ke-34 ini, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi dan seterusnya. Kita bisa berharap, oh, ini perintah Rasulullah, kalau saya laksanakan berarti saya menaati Rasulullah. Kalau saya menaati Rasulullah, berarti ada harapan Allah akan mencintai saya. Kan gitu di Quran ajarannya. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah kalau kamu mencintai Allah, maka ikuti saya, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah disuruh menyampaikan itu ke umatnya, ikuti saya, ikuti Nabi Muhammad. Apa janjinya? Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintaimu. Jadi seorang hamba yang mengejar cinta Allah itu diantara amalnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ya.
Dan banyak orang itu mau melakukan amal soleh itu karena dorongan berharap pahala ini. Umumnya orang memang semacam ini. Mau menjaga sholat jamaah karena teringat bahwa sholat jamaah itu pahalanya 27 derajat lebih tinggi daripada sholat biasa. Mau jalan kaki saat sholat Jumat, kan ada hadisnya itu. Bagaimana besarnya pahala orang yang jalan kaki ketika sholat Jumat. Mau iktikaf saat Lailatul Qadar. Kenapa? Karena pahalanya 1000 kali daripada 1000 bulan daripada bulan-bulan yang biasa. Orang berumroh berkali-kali yang dikejar kan pahala ya, karena pahala umroh itu surga, dan umroh itu kalau dilakukan lebih dari sekali itu akan menghapus fakir, menghapus kemiskinan, menghapus kekurangan dari seorang hamba. Ini kan orang senang umroh karena itu tuh, karena ada berharap pahala itu. Tapi ya ada yang umroh itu untuk mengejar status itu juga ada. Nah itu godaannya ya, yang bisa memalingkan dari dapat pahala itu dari kalau berharap apresiasi dari manusia. Ya. Ada juga motivasi yang kedua, pendorong yang kedua terkait dengan nahi mungkar itu adalah takut hukuman jika meninggalkannya. Nah, kenapa? Karena memang orang yang meninggalkan nahi mungkar itu ada hukuman khusus dari Allah itu. Apa hukumannya? Nabi kan memberikan contoh ya. Nahi mungkar itu kalau nggak dilakukan itu perumpamaannya seperti orang yang naik sebuah kapal, satu di atas, satu di bawah. Ada kelompok di atas, ada kelompok di bawah. Airnya diletakkan di atas. Jadi orang yang di tingkat bawah kalau butuh air mesti ke atas. Lalu suatu saat yang bawah bilang, kita ini kalau selalu ke atas merepotkan teman-teman kita di sana. Lebih baik kita cari sumber air sendiri. Kita lubangi saja lantai dasar dari kapal kita ini. Dan bayangkan ini, ada kan gagasan ini nggak ada yang mencegah, apa yang terjadi? Celaka semuanya, mati semuanya. Itu kira-kira kayak gitu. Kalau sebuah masyarakat sudah nggak ada yang mengingatkan sebuah kemungkaran, yang dibinasakan oleh Allah itu bukan hanya ahli maksiatnya, termasuk orang solehnya yang diam itu juga dibinasakan oleh Allah. Itu bahayanya ya. Nah, itu makanya ini termasuk pendorong amal soleh ya, dan banyak di zaman Nabi itu contoh orang yang memutuskan sesuatu karena takut beramal soleh, karena takut ancaman itu memang ada. Misalnya seperti kisahnya Ma'iz atau Al-Ghamidiyah. Ini orang yang berzina di zaman Nabi, terus pingin tobat, minta dirajam. Nah ini kan kalau orang zaman sekarang itu kan merasa itu berat banget ya. Dirajam itu artinya kan berarti dibunuh, dilihat oleh banyak orang, ya, secara terbuka ini. Tapi di zaman Nabi ada orang kayak gitu. Kenapa? Karena takut siksa di akhirat itu lebih berat dan lebih pedih daripada siksaan di dunia. Nah, dia ada orang-orang yang bermotivasi kayak gitu. Mending saya dibinasakan di dunia ini, merasakan pedihnya sementara, tapi setelah itu di akhirat selamat. Ini ya, ini contoh amal soleh yang didorong karena perasaan takut terkena hukuman. Bisa juga nahi mungkar ini alasannya adalah marah karena Allah. Ya, jadi ada orang soleh yang melakukan nahi mungkar itu karena marah karena Allah. Marah karena larangan Allah dilanggar. Nah, ini seperti marahnya Rasulullah ya. Rasulullah itu kalau urusan pribadi nggak pernah marah. Makanya pernah beliau itu dicekik orang pakai selendang gitu ya. Itu cuma noleh sambil senyum gitu. Coba bayangkan ya. Kalau kita digitukan gimana? Jadi ceritanya Nabi itu ditagih utang. Tapi yang nagih itu nggak beradab. Nagihnya nggak ngomong baik-baik, langsung dari belakang itu pakai selendang dikalungkan di leher, ditarik begini ya. Kita sudah kelahi kira-kira ya, kalau kita digitukan orang ya, tersinggung. Tapi Rasulullah cuma senyum saja. Kalau urusan pribadi Rasulullah nggak pernah marah. Tapi kalau sudah terkait dengan hak Allah, nah ini Rasulullah marah. Contoh marahnya Rasulullah apa? Misalnya Rasulullah pernah marah karena mendengar seorang laki-laki mentalak istrinya 1000 kali. Coba bayangkan itu. Saking jengkelnya mungkin ya, istrinya ditalak sebanyak 1000 kali. Karena
aturannya kan nggak boleh kayak gitu ya. Aturannya kalau kata Nabi ketika mentalak itu ada syariatnya, talak itu maksimal 3 kali kan gitu syariatnya. Dan ketika menjatuhkan talak itu harus satu-satu, talak pertama terus ditunggu masa iddahnya, talak kedua tunggu masa iddahnya, baru talak yang ketiga. Itu kalau dilakukan dengan normal, ideal, paling tidak itu selama 1 tahun itu baru terjadi talak 3. Nah tapi ada orang yang mungkin saking marahnya pada istrinya terus bilang kamu tak talak 1000. Nah itu ya, itu marah sekali Rasulullah. Kenapa? Karena itu berarti mempermainkan syariat Allah gitu loh ya. Marahnya Nabi itu karena dianggap mempermainkan syariat Allah. Memang talak ini kalau dilaksanakan dengan bagus, itu hasilnya juga bagus banget. Kenapa? Karena Rasulullah itu memerintahkan kalau talak itu kan diharamkan dalam 2 kondisi. Apa itu? Pertama saat istri haid itu haram mentalak. Yang kedua adalah saat istri suci tapi setelah digauli itu juga haram mentalak. Coba bayangkan, kalau lelaki mau mentalak dengan cara kayak gini itu kan berarti pertimbangannya panjang toh. Mau mentalak tanya dulu, kamu haid apa tidak misalnya ya. Kalau mau mentalak terus ternyata baru haid, nah harus nunggu dulu selama 6 hari 7 hari. Mungkin sudah dingin pikirannya sehingga mungkin nggak menjadi talak. Kalaupun terjadi talak maka tidak boleh langsung pisah-pisahan, masih menunggu masa iddah 3 kali suci, kira-kira 3 bulan. Nah itu loh, prosesnya lama. Dari talak 1 menuju 2 itu prosesnya lama itu. Nah kalau ada orang langsung saking marahnya, kamu ku talak 1000, wah itu marah betul Rasulullah itu ya. Kemudian beliau mengatakan, kamu telah jatuh talak 3 dan kamu menanggung dosa 997 talak yang kamu ucapkan. Nah ini ya, ini contoh bagaimana Rasulullah marah karena Allah. Termasuk seperti marahnya Umar bin Khattab. Nah, Umar itu kalau marah juga marah karena Allah. Pernah pada saat Abu Bakar meninggal dunia, beberapa wanita itu nangis secara berlebihan sampai meratap. Terus dinasihati sama Umar, nggak boleh kalian melakukan semacam ini adalah perbuatan jahiliyah, ini niyahah. Para wanita itu tetap dablek istilahnya. Lalu Umar kemudian masuk ke rumah, ambil cambuk, dicambuki satu-satu. Nah, akhirnya semuanya kemudian jadi diam. Nah ini contohnya marahnya Umar karena Allah kayak begini ya. Ini oke. Bisa juga nahi mungkar itu niatnya adalah menasehati orang-orang mukmin. Nah ini biasanya motivasi menasehati itu adalah ingin memberikan kebaikan kepada seorang orang mukmin. Kayak Rasulullah itu misalnya saat ada wanita yang minta nasihat pada Nabi, dilamar oleh 2 lelaki. Wahai Rasulullah, saya dilamar 2 lelaki. Satu namanya Abu Jahm, yang kedua namanya adalah Muawiyah. Jawaban Nabi, kalau Abu Jahm dia itu suka mukul, kalau Muawiyah dia itu hartanya kurang, kamu nikah saja sama Usamah. Ini artinya apa? Berarti Rasulullah itu ngasih nasihat siapa yang paling bagus untuk menjadi suami dari seorang wanita. Nah ini contoh motivasi menasehati, menginginkan kebaikan pada seseorang. Nahi mungkar itu bisa juga motivasinya adalah kasih sayang, rahmah kepada seorang mukmin. yakni melaksanakan ayat ruhama bainahum. Orang mukmin itu saling berkasih sayang. Jadi Rasulullah itu juga banyak amal beliau yang didasarkan pada kasih sayang kepada mukmin itu. Misalnya Rasulullah itu pernah marah kepada Mu'adz bin Jabal karena ngimami terlalu panjang. Ngimami sholat isya yang dibaca surat Al-Baqarah. Jadi marah Rasulullah, apakah kamu ingin memfitnah manusia gitu ya? Afattanun anta ya Mu'adz gitu ya. Kalau ngimam itu yang dibaca cukup surat Ad-Duha, surat Asy-Syams gitu ya, sepanjang itu nasihat Nabi itu ya. Nah, kadang-kadang kita menahi mungkar itu juga motivasinya kasih sayang, seperti suami yang menasihati istri, ayah menasihati anak, itu kan motif utamanya adalah rahmah, kasih sayang, tidak ingin anaknya celaka. Itu juga ihtisab yang benar, motivasi yang benar karena Allah, gitu ya. Oke. Oke, jadi itu beberapa motivasi penting untuk nahi mungkar yang saya sampaikan supaya kita nanti bisa mendapatkan ihtisab yang benar, motivasi yang benar pada saat kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah mungkin nahi mungkar itu motifnya karena selain Allah? Ya mungkin saja. Ya.
melakukan nahi mungkar dengan penuh keberanian supaya digelari pemberani ya. Bisa jadi tuh. Ada orang itu yang merasa nahi mungkar kemudian karena digelari Umarnya zaman ini, tambah semakin menjadi-jadi itu ya. Itu kan bahaya juga kadang pujian-pujian kayak gitu ya. Wah, ini singanya Allah di zaman ini. Wah, akhirnya nahi mungkarnya motivasinya adalah karena itu. Nah, tidak boleh itu. Salah. Yang clear itu ya. Oke, baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.